Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai zakat. Pengertian zakat sendiri berasal dari bahasa Arab yakni zaka yang artinya bersih, suci, subur, berkembang. Dalam surat Al-A'raf ayat 156, orang-orang yang akan diberi kebahagiaan di akhirat adalah orang yang menunaikan zakat. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Bagi umat Islam ada dua jenis zakat yang harus ditunaikan, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan satu kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah memiliki arti yaitu mensucikan harta. Hal ini karena di setiap harta seseorang adalah sebagiannya milik dari orang lain, terlebih lagi orang yang membutuhkan. Selain itu, harta yang ada pada manusia bukanlah milik mereka semua, namun itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar 1 sa' atau 2,5 kg beras, kurma, sagu, gandum. Besarnya zakat bisa disesuaikan dengan konsumsi per orang dalam sehari pada waktu yang berlaku, karena hal ini bisa berubah akibat inflasi di negara tersebut. Ketentuan ini berdasarkan pada hadis sahih di atas. Selanjutnya, zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dapat dimiliki, disimpan, atau dikuasai. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Contoh dari harta, misalnya rumah, mobil, tanah, hewan ternak, emas, dan perak. Kemudian berikut adalah syarat kekayaan yang wajib dizakatkan. Yang pertama, harta tersebut merupakan harta yang sepenuhnya adalah miliknya. Harta milik sepenuhnya tentunya juga harus memiliki nilai dan manfaat secara utuh. Yang kedua, harta yang bisa dizakatkan haruslah didapatkan sesuai dengan syariat Islam. Harta tidak bisa dizakatkan apabila didapati dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam, seperti mencuri dan lain-lain. Yang ketiga, harta yang dimiliki bisa berkembang atau bertambah. Yang keempat, harta yang dimiliki sudah mencapai jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan zakat atau sudah sesuai dengan nisabnya. Yang kelima, harta tersebut merupakan kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok. Seseorang tentunya memiliki jumlah minimal dan berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, termasuk juga untuk anggota keluarganya. Apabila kebutuhan pokok orang tersebut dan keluarganya tidak terpenuhi, maka harta yang dimiliki tidak wajib untuk dizakatkan. Yang keenam, harta yang dimiliki oleh seseorang. Jika sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib untuk dizakatkan. Menghitung zakat mal harus disesuaikan dengan harga emas yang berlaku pada saat itu, karena harga emas selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Berikut adalah syarat wajib untuk menunaikan zakat. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, mukallaf atau akil balik atau sudah dewasa. Yang keempat, tidak punya hutang. Yang kelima, memiliki harta yang cukup. Yang keenam, harta milik sendiri. Rukun zakat adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika ingin berzakat. Berikut adalah rukun zakat. Yang pertama ada niat. Pemberi zakat atau biasa disebut muzaki adalah orang yang berkewajiban untuk membayar zakat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, syarat-syarat untuk orang pemberi zakat adalah Islam, merdeka, dewasa, tidak memiliki hutang, dan memiliki harta yang cukup. Selanjutnya, penerima zakat. Penerima zakat biasa disebut dengan mustahik. Mustahik ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60, disebutkan 8 kategori atau golongan orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari zakat.
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Ambil zakat yang dilenakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Yang kedua, harta yang dizakatkan. Selanjutnya, niat zakat fitrah untuk diri sendiri, yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, zakat fitrah untuk istri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhan lillahi ta'ala. Selanjutnya ada niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan seluruh keluarga, yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an niwa an jamima yazimunni nafaqo tuhum syar'an fardhan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku fardu karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya ada niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan, yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an, sebutkan namanya, fardhan lillahi ta'ala. Artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk, sebutkan namanya, fardu karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat dan menyerahkan zakat, orang yang menerimanya disunahkan untuk mendoakan orang yang memberi zakat dengan doa-doa baik. Doa seperti ini boleh diucapkan dalam bahasa apapun. Berikut salah satu contohnya. Doanya, ajaraka Allahu fima ataita wa baraka fima afkota wa ja'alnahu laka tahuran. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang engkau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.